Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونور قلوبنا وصدورنا وأفكارنا بنور القرآن، وارحمنا يا الله بحرمة القرآن، وانصرنا بنصرة القرآن، واغفر لنا بشفاعة القرآن، واجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يا الله يا رب العالمين. واجعل ثواب ما قرأ من القرآن لنا ولوالدينا ولمعلمينا يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, Bapak jamaah ta'lim pada salat maghrib Masjid Al-Falah kali ini. Di loji ada Al-Falah. Jadi bedanya satu pakai tasdid, satu enggak. Dan dulu Quran itu awalnya begitu, Pak. Tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Bayangkan. Sekarang yang double room itu kan kita masih sulit bacanya. Iya, udah pakai titik, pakai fathah, kasroh masih bacanya kan sulit ya. Dulu Quran nggak pakai titik, Pak. Begini itu bisa ba, bisa ya, bisa ta. Jauh itu dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih 90 tahun baru ada titiknya. Semakin banyak orang masuk Islam, belajar Quran, wah ini khawatir orang salah baca. Seperti Al-Falah dengan Al-Falah, beda nih. Al-Falah kemenangan, kejayaan, keberuntungan. Al-Falah karena memang perumahannya komplek pertanian, logis, maka sesuai dengan namanya Al-Falah. Ya. Al-Falah itu petani, ya. Atau hal yang berhubungan dengan pertanian. Alhamdulillah malam ini bisa bersilaturahim. Terakhir kesini belum lama, tanggal malam 29 ya. Malam 29 bersama rombongan di Kecamatan Bogor Barat. Saat itu ketua DKM kita yang energi. Waktu itu saya ingatnya begitu. Ketua DKM yang energi. Ayo kapan ngisi di sini? Alhamdulillah malam ini kebetulan saya juga belum mulai di masjid yang biasa juga dilanjutkan ta'lim. Kebetulan Ustaz Medi dan kami ini ada 18 asatidz yang kebetulan pula rata-rata dari Azhar, dibikinkan sebuah lembaga. Jadi kadang satu tidak bisa, yang kosong bisa menggantikan. Ya, saya nggak tahu kalau tarian Islam ini sudah dipakai slide. Kalau saya selama ini masih berbatas klasis ya, masih menggunakan kitab. Ya. Kebetulan nggak gantikan juga kan. Jadi insya Allah kita lanjutkan. Tadi kabarkan Ustaz Edi, beliau biasa surat An-Nisa. Baik, ayat berapa? Checklist 1, Pak. Jadi saya nggak tahu ayat berapanya. Sudah kita buka. Ini nanti kalaupun ini sudah pernah dibahas oleh beliau, setidaknya ilmu itu tidak ada yang rugi. Ya. Apalagi yang kita baca adalah Al-Quran. Mohon izin saya kalaupun mengulang, ini di ayat yang ke-19. Nanti sampai dengan ayat yang ke-23. Ini berkaitan dengan perkawinan. Insyaallah bapak-bapak pernah sepakat ini kalau kaitan dengan perkawinan. Ya.
Baik, dan ternyata Masya Allah agama kita ini berkaitan dengan nikah. Nanti kalau kita buka juga surat 24. Surat 24 surat apa ya Pak? Cahaya. An-Nur. Alhamdulillah banyak yang hafal. Coba dites lagi deh. Tambah 10 34 surat apa? Nama kota. Sabar. Enggak lihat HP kan? Tambah 10 44. Perhiasan. Hah? Tambah 10 54. Yang di langit ke malam. Hah? Al-Qamar. Alhamdulillah hafal semua di sini. Tambah 10 udah 64. At-Tawad. Alhamdulillah ini tawadhu ini di sini. Insyaallah hafal. Ya, ini 114 surat ya. Ini yang kita diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bahas surat An-Nisa, surat yang keempat. Ini juga nanti kaitan dalam surat An-Nur tadi ya, pembahasan tentang pernikahan. Bahwasanya Islam ini Masya Allah luar biasa ketika mengajarkan bahwasanya pernikahan itu menjadi sebuah awal di mana sesuatu yang tadinya maksiat, yang tadinya berdosa menjadi sebuah pahala. Sampai seorang sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasul, kalau seseorang laki-laki mendatangi istrinya apakah berpahala? Iya. Berpahala itu saat ijab dan qabul terlaksana. Ya Muhammad Arif, 13 tahun lalu saya dipegang pejabat oleh mertua kami. Ankahtuka, saya nikahkan engkau. Wazawwajtuka, saya kawinkan engkau. Bibinti, dengan putriku. Bimahrin apa? Halan. Ketika dijawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhurin halan, Masya Allah, itulah mitsaqan ghalidh. Sebuah ucapan yang pada akhirnya menanggung beban yang luar biasa berat. Kita nih Pak, seorang suami, begitu kita mengucapkan itu, semua rekening yang tadinya dipegang oleh ayah daripada istri kita lari semua ke kita. Kalau istri kita tak sholat dan kita biasa saja, kita diamkan. Kalau istri kita bermaksiat dan kita cuek-cuek saja, kita lah. Nah, dikenal pernikahan-pernikahan dalam zaman jahiliyah itu dibahas dalam surat An-Nur. Salah satunya juga nanti dibahas di surat 9 ayat 19 ini. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tamithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Satu ayat yang kita baca, tapi ini pembahasannya nanti sampai pada ayat yang ke-23. Rujukan saya pakai kitab Tafsir Al-Wasit Lil Quranil Karim, karya atau musannifnya adalah Fadilatul Syekh Imam Al-Akbar Syarif Muhammad Sayyid Tantawi rahimahullah. Kita mohonkan kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca, juga musannif ini, penulis kitab ini mendapatkan manfaatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dimulai dengan harf nida, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya ini kalau kita nanti dalam membahas ulumul Quran, salah satu rujukan kalau ulumul Quran itu mabahith fi ulumul Quran, sudah terjemahan ada sekarang itu. Pembahasan pokok-pokok dasar ulumul Quran.
Wajah Syekh Manna Al-Qattan disebutkan kalau ya ayyuhalladzina amanu ini identiknya adalah ayat yang turun setelah hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Kalau ayat-ayat Makkiyah rata-rata ya ayyuhan nas. Dan kalau ya ayyuhan nas itu nanti cakupannya pembahasan tauhid secara umum. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu umumnya pembahasan setelahnya adalah hukum. Karena sudah spesifik nih. Kalau orang yang beriman pasti bahasanya hukum. Tapi kalau secara umum manusia universal. Masalah tauhid, masalah keesaan Allah, kaumiyah, langit, bumi, ya ibadah biasa. Nah, berarti ada yang akan dibahas di sini. Hukumnya apa? La ya'illu lakum an tarithun nisaa karha. Dalam qiraat yang berbeda dibaca pula sama saja. Itu qiraat al-a'immah sab'ah. Allah tidak menghalalkan bagi kalian untuk mewarisi wanita secara paksa. Berarti dalam hukum jahiliyah perempuan itu masuk dalam harta warisan. Masuk. Jadi ketika ada seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, maka walinya itu mengambil alih. Ini banyak disebutkan. Al-Qurtubi dalam tafsir menyebutkan ikhtilafat riwayat wa aqwal al-mufassirin fi sabab nuzuliha. Banyak pendapat para ulama tentang sebab turunnya. Salah satunya Imam Bukhari menyatakan dari Ibnu Abbas, "Kanu idza mata ar-rajulu kana awliyahu ahaqqu bi qur'ati." Kalau seseorang itu wafat, maka istrinya diwarisi, Pak. Tidak kembali kepada keluarganya, tapi kembali kepada walinya. Wali itu terbahasa dua, bisa wali dalam arti bapaknya atau wali dalam arti ahli waris, anak laki-lakinya. Jadi ibunya itu bisa tiga keadaan, dinikah sama anaknya, atau anaknya ini menikahkan pada orang lain maharnya diambil sama dia, atau tidak mengizinkan dia apa-apa. Jadi seperti barang yang bisa dipegang, yang bisa di apa namanya, ya di apa namanya, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain perempuan itu dulu. Akhirnya oleh hukum Islam itu dihapus. Apalagi karena ada cara paksa. Jadi perempuan itu betul dulu itu masya Allah tidak bisa bergerak banyak karena dipegang oleh ahli waris. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Atau jangan sampai seorang suami ini melakukan sesuatu yang pada akhirnya menjadikan istri ini suruh minggat, suruh misah untuk dikuasai maharnya kembali. Di mahar yang sudah diberikan ternyata suaminya nggak cocok. Jadi dalam nikah itu Pak, selama ini kan kita mengenal yang merusak pernikahan kan hanya cerai, tolak. Tolak itu ada dua macam, ada tolak raj'i, ada tolak bain. Ini baik di KHI ya, kompilasi hukum Islam atau fikih klasik sama. Tolak raj'i adalah tolak 1 dan 2 yang masih bisa rujuk. Rujuk itu apa? Kembali. Berapa lama rujuknya? Tergantung masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu si wanita untuk bisa kembali rujuk pada suaminya. Ada berapa macam masa iddah? 4. 2 di surat Al-Baqarah, 2 di surat 65 At-Talaq. Ya, ini maksudnya nih perlu kita bahas kenapa? Belakangan ini kan banyak informasi tentang perceraian. Seberang kita Pak, seberang transfer maksudnya. Saya pernah ditugaskan ke sana, masya Allah ramai Pak. Ternyata mas-mas besar Kabupaten Bogor
Data Kabupaten Bogor para janda, tapi saya khawatir kalau saya sampaikan di sini. Ya, data-data janda terbaru 2021. Di kota ini masuk ramai, Pak. Ternyata tingkat perceraian itu luar biasa. Paling pertama ekonomi, apalagi setelah COVID ini. Ya. Udah ketemunya dia lagi, nggak pegang duit juga. Ya. Dan yang kedua faktor yang mempengaruhi adalah perselingkuhan. Ya. Ramai. Ya. Nah ini kita perlu tahu juga. Ternyata nanti kan kalau yang laki-laki itu namanya menceraikan, kalau perempuan namanya menggugat. Dalam bahasa fikih disebut hulu ya, menggugat. Seorang istri menggugat suaminya. Nah masa iddah ini ketika seorang suami mengucapkan langsung atau dengan kiasan, pakai WA, balik dah ke rumahnya, saya nggak mau lagi serumah sama kamu. Ini tanyain si suaminya, niatnya apa WA kayak begitu? Niatnya cerai apa enggak? Kalau niatnya cerai berarti masuk. Ngomongnya nggak enak kalau langsung cerai, saya ceraikan, tapi pakai bahasa biasa sindiran itu masuk. Kalau niatnya cerai. Justru kalau karena marah, emosi, itu bisa jadi malah nggak jadi tertolak. Biasanya lagi emosi tadi, emosi hati-hati, jangan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, ngeri nih. Karena cuma 2 kali jatuhnya nih. Ketika ada seorang laki-laki, saya ceraikan kamu, berarti ini jatuh talak 1. Mau ucapinnya 1000 kali, saya cerai kamu 1000 kali, 1000 Pak. Orang batas cuma 3 kan dia 1000. Kalau cuma 3 tapi dia 1000, tetap dihitungnya. Ini rahmatnya agama kita. Bisa jadi ntar dia memikirkan saya terlalu emosi, terlalu bagaimana gitu kan. Nah, masa rujuk ini nanti dilihat perempuan yang masih haid, lancar, masih sehat, berapa lama masa iddahnya? Salatatu quru, 3 siklus, 3 mandi. Bukan 3 bulan, karena bisa jadi dalam 1 bulan berapa kali haid? 2. Atau haidnya 2 bulan sekali, atau ada 3 bulan haidnya. Begitu dia mandi yang ke-1 dihitung 1 quru. Habis mandi lagi yang kedua 20. Bulan depan baru siap mau mandi, ditelepon tuh, Neng balikan yuk. Benar Pak, balikan bayi itu Pak, baru mau mandi nih. Maka ketika belum selesai masa sucinya itu, dia cukup merujuk. Kalau rujuk tidak pakai nikah ulang, rujuk itu pakai tindakan. Tindakannya apa? Amar, ucapan, tapi dibuktikan lagi dengan apa? Dukhul. Jadi tidak bisa rujuk itu, kita boleh rujuk deh, tapi hanya mikirkan anak kita, tetap tinggalnya berpisah-pisah, tidak boleh. Jadi rujuk itu harus balik Pak, harus ngamar lagi, membuktikan bahwa memang laki-laki ini masih membutuhkan istrinya masih membutuhkan suami. Jadi nggak boleh rujuk itu memikirkan kepada faktor anak saja. Harus ada dukhul biha, harus ada percampuran kembali. Begitu sudah mandi yang ketiga baru ditelepon, balikan yuk Bang, telat Pak. Berarti harus apa? Nikah ulang. Bukan rujuk namanya. Ya. Saya di rumah itu bikin kantor sebetulnya buat akikah dengan travel ya. Tapi lebih banyak orang yang datang urusan rumah tangga. Berapa hari lalu juga pas Ramadan, itu udah lama dia mencerai. Waktu itu masalah juga kebetulan saya ikut. Saya lagi ngundang para kiai di sini. Kalau ngumpul kadang di rumah ya. Datang itu ribut di situ. Saya bilang saya ada tamu juga. Kalau di sini mau ribut kata pulang. Ternyata mereka cerai. Kemarin bilang berapa lama udah cerainya? Udah lama. Ini bukan rujuk namanya, tapi nikah. Gak bisa aja dengan saksi, harus ada wali lagi, harus ada 2 orang saksi lagi, harus ada mahar.
Ya, betul. Nah itu yang pertama, apa namanya, iddahnya perempuan yang masih haid. Kalau kemudian iddahnya wanita yang ditinggal suami karena wafat, berapa lama? Arba'atu ashhurin wa ashhur. Al-Baqarah berapa itu? 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, jadi perempuan janda yang ditinggal wafat oleh suaminya karena wafat ya, jangan didekatin dulu, jangan dipesan dulu, jangan dibawel dulu, tunggu dulu, nggak boleh. Nih, berapa hari lagi nggak boleh? Sabar aja. Catat 4 bulan, 4 bulan 10 hari. Ini maksudnya kita buat kehati-hatian juga gitu Pak. Kok ada orang yang ditinggal wafat oleh suaminya baru 3 bulan sudah hamil? Nah, ada kemungkinan Pak. Kalau masih di bawah 4 bulan 10 hari bisa jadi masih itu janin suaminya itu. Allah a'lam, dia putar-putar terlalu lama deh. Bisa jadi. Maksudnya jangan mudah-mudah kita membuat tuduhan tadi. Ya, namanya qadhaf di dalam surat An-Nur nanti. Bahaya itu. Kita melempar tuduhan seperti itu, harus dicambuk kita 80 kali. Bahkan persaksian kita nggak boleh diterima selama-lamanya. Kecuali al-i'tiraf bi nasihat, dia ngaku, iya maaf saya keceplosan. Ya, keceplosan, nyoblos sebelum waktunya. Nggak sah kan suaranya? Nah, jadi pemilu juga gitu kan Pak ya? Nyoblos sebelumnya sah nggak suaranya? Nggak sah. Pemilu tanggal 24 dan tanggal 20 nyoblos deh. Meskipun caranya benar, maka tidak sah. Nah, ini kita perlu tanya kepada orang tersebut, ibu maaf, ini namanya tabayu, biar gak jadi ramai Bu. Suami ibu kan baru 3 bulan lalu wafat. Maaf kok ibu sudah hamil meskipun baru 1 bulan katanya. Saya benar-benar masih jaga ini Pak. Saya tidak pernah menerima tamu segala macam. Oh berarti benar ini anak al-qabul. Ya. Tapi ketika dia mengaku di situ, ya, barulah hukum kelanjutannya. Gitu ya. 4 bulan 10. Yang ketiga, wanita yang masa iddahnya wanita yang sudah menopause. Ya. Yang sudah menopause, yang sudah tidak haid, berapa lama? 65 surat At-Talaq 65 ayat 3 bulan. 3 bulan yang hitungnya 3 bulan. Orang sudah 60 tahun diceraikan suaminya, gitu ya. Maka dia harus menunggu selama 3 bulan. Yang terakhir adalah wanita yang dicerai dalam keadaan hamil. Boleh ya? Boleh Pak, Quran yang bicara Pak. Berapa lama? Sampai melahirkan. Ya. Jadi wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, maka dia tidak boleh menikah kecuali sudah melahirkan. Masuk pertanyaan, bagaimana dengan perempuan yang hamil tidak punya bapak? Saya yakin punya bapak sih Pak. Bapaknya nggak tahu di mana. Yang jelas ada, si janda ada bapaknya. Wanita hamil tidak sempat menikah atau nggak punya suami, bolehkah dia dinikahi saat dalam hamil tadi? Ya. Ini guru kami Kiai Mahmud Slawawi menjawab, yang sampai di masyarakat adalah ketidakbolehan dia untuk menikah, mengambil kiasnya dengan perempuan yang diceraikan saat dalam keadaan dia seperti kan? Seperti kan enggak? Enggak kan? Berarti punya masa iddah enggak? Enggak punya, berarti boleh Pak. Hanya mazhab Syafi'i tapi nikahnya sah. Contoh, seorang wanita kebablasan Pak, hamil, nggak tahu lari kemana lakinya. Ya. Tiba-tiba wah dia dari dulu emang udah suka Pak, sampai ditulis di belakang mobilnya tunggu janda. Di truk biasanya ya. Saya siap menikahi. Saya siap ini. Boleh nggak dia menikahi?
bukan bapaknya. Boleh Pak, kenapa? Karena dia tidak punya masa. Yang tidak boleh adalah perempuan baik-baik diceraikan oleh suaminya, maka nggak boleh dia menerima pinangan sebelum dia melahirkan. Jadi, ya, segala macam itu kita lihat sebabnya. Ilat dalam fikih, maka pertama kali yang dilihat adalah bagaimana ilatnya, bagaimana sebabnya. Sehingga hukum itu tidak kita pukul rata semuanya. Kalau dia hamil dia nikah kan nggak boleh. Nah, nggak dulu. Meskipun nanti anak yang dilahirkan ini menjadi kasus lagi nih. Meskipun yang menikah adalah bapak biologisnya, itu juga jadi kasus. Anak ini nanti bisa jadi dia tidak bisa menerima nasab, waris, dan mewaris. Bisa. Sehingga kalau nggak punya nasab, kalau ada perempuan, bapaknya tidak bisa mewalikan. Biasanya kami sarankan kepada yang bertanya, ibu ke KUA, bilang sama petugas KUA, saya mau walinya secara biologis, tapi saya tidak bisa menikahkan putri saya karena dosa masa lalu. Insya Allah paham Allah. Nggak perlu dijelasin semuanya. Jadi gini Pak, dulu saya nggak usah. Ya, bilang aja karena dosa masa. Dan insya Allah orang tua nggak kepo, cuma ceritain Pak. Ketika dijelaskan saya punya dosa masa lalu, tolong walinya wali, atau nggak dijelaskan begitu pun insya Allah bisa. Karena nggak boleh si bapak ini memaksakan menikahkan putrinya karena malu dengan calon besan. Oh, dia nggak punya hak menikahkan Pak. Apa kata calon besan nanti? Saya ada di sini, saya sehat, tapi saya nggak boleh menikahkan putri saya. Oh malu Bu, udah biarin Bu, wajar. Karena dia nggak punya hak untuk menikahkan putrinya secara wali. Kenapa? Meskipun dia bapak biologis, tapi tadi dia mencoblos sebelum waktunya, maka suaranya tidak sah. Maka secara nasab dia tidak bisa mewalikan putrinya. Kalau anaknya laki nggak masalah, tinggal nggak bisa mewariskan. Sini Bapak ini dirasa sudah sakit-sakitan Bapak menyampaikan ya, kamu jangan iri dengan adik-adik kamu. Itu mobil nanti buat kamu sebagai wasiat. Tapi maaf, kamu nggak dapat harta waris. Perlu orang tua menyampaikan pada kita, cukup dengan cara seperti ini. Ya, karena nggak ada yang namanya anak zina, anak haram. Yang dosa adalah orang tuanya. Memang efeknya dirasa juga sama si anak tadi. Iya. Dan jangan pernah engkau melakukan sesuatu yang menjadikan istrimu ingin pergi karena ingin mengambil kembali maharnya. Ya. Nanti masuk di bahasanya dia harta gunung gini segala macam. Dalam Islam sebetulnya tidak ada harta gunung. Tapi secara hukum Islam tadi, ketika masa iddah itu wajib seorang suami masih menafkahi istrinya. Saat masa iddah ya kewajibannya. Selesai masa iddah kembalinya adalah bil ma'ruf. Nggak bisa si istri nuntut lagi. Tapi untuk anaknya sampai kapanpun menjadi tanggung jawab bapaknya, dan itu yang kadang menjadi masalah. Bapaknya nggak mau ngurusin, kenapa? Karena sekarang ngurusin anak orang. Ya, anak orang diuruskan, tapi anak kandungnya tidak, karena merasa sudah cerai. Yang mencerai istrinya, anaknya pun enggak. Karena tidak ada yang namanya mantan. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali boleh si suami melakukan hal tadi ketika sudah jelas-jelas istri yang melakukan sesuatu pelanggaran yang berat, fahisha, zina,
tak bisa dinasehati, ya, punya sifat jauh super, jarang di rumah, suka pergi. Istri ngantor, dia berangkat, suami tidak pulang, dia juga baru pulang, susah dinasehati, fahisyah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hati-hati, ini Al-Quran yang bicara. Pergaulilah istri-istri kita dengan baik. Apa kata Rasulullah? Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga. Dan ternyata memberikan nafkah kepada keluarga, bisa kita lihat di Riyadhus Shalihin ya. Dirham anfaqta fi sabilillah. 1 dirham. Ya, kalau sekarang 1 dirham mungkin ya bahasa mudah 1 motor kecil lah ya. Sekarang kalau di rupiah 1 motor kecil sebutnya 2.000 ya. Ya, karena untuk ke kamar kecil aja 2.000 kan. Khawatir bayar 1.500 kan. Repot kan. 2.000 1 motor kecil. Artinya bahasa mudahnya 2.000 yang keinfakkan fi sabilillah. Wa dirhamun anfaqta 'ala raqabah. 1 dirham yang kau infakkan untuk membebaskan budak. Wa dirhamun anfaqta li ahli. 1 dirham yang kau berikan pada keluargamu masih lebih besar yang infakkan untuk kamu. Dan ingat Rasul pernah melarang sahabatnya bersedekah sebanyak-banyaknya, semuanya enggak. Keluarga yang cukup diterima. Baru kemudian wa ana khairukum li ahli. Kata Rasul, aku yang paling baik kepada keluarga. Dan banyak kalau kita belajar sirah, kalau Bapak ada waktu saat lagi keluar Ahad pertama dan ketiga, itu kita sedang mengkaji sirah di Masjid Raya Al-Muttaqin. Saya di sana tiap Ahad pertama dan ketiga ba'da maghrib, ya, itu sirah nabawiyah. Sudah 8 pertemuan belum sampai lahirnya Rasulullah. Ya. Karena pembahasan kita detail sampai masalah Zam-Zam yang hilang, kita jarang membahas itu. Ya, Zam-Zam ditemukan kembali, ya, sejarah penyerangan Ka'bah oleh Abrah itu bagaimana, ya, itu banyak sekali. Ini kita baru masuk kemarin tadi sebelum libur untuk Ramadan itu, baru masuk kepada perang kelahiran Rasulullah SAW. Itu kita nanti bahas masalah sirah bagaimana Rasulullah kepada para istri-istri. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Jika engkau membenci atau keadaan tidak suka kepada bagian dari istri kita, mungkin setelah dinikah, saya menikah itu Pak dengan istri itu baru ketemu atau baru kenal selama 21 hari. Diminta oleh ayah saya dan nikah, saya nggak tahu bukanya kayak gimana Pak. 21 hari. Tapi sekarang jadi 4 hari. Bisa jadi ketika kita nggak kenal begitu, ternyata menemukan sesuatu yang kita tidak. Wah, ternyata kayak begini ya. Istri juga begitu. Wah, ternyata full musik suami saya. Kalau malam atasnya, kalau bawah paginya. Nggak ada yang nggak suka. Bisa jadi kata Allah jadikan pada hal yang lain ada kebaikan. La yafraku mu'minun mu'minah. Jangan seorang mukmin ini menguniversalkan keburukan istrinya. Bisa jadi apa? In sakhita minha khuluqan radiyah minha apa? Bisa jadi dia tak suka pada satu bagian, tapi di sisi lain istri ini berikan dampak yang luar biasa. Nanti tinggal diluruskan. Ya, tidak gara-gara tak suka pada bagian ini cerai, tak suka bagian ini cerai, masih bisa diluruskan. Ya. Dan kita disampaikan oleh Allah khairan katsira dalam ilmu ketatabahasaan ketika menggunakan nakirah atau tanwin. Itu berarti sesuatunya sangat besar. Artinya yang gak suka mungkin hanya satu, tapi kebaikan yang Allah siapkan lebih banyak. Inna ma'al usri yusron. Al-usri yang pakai alif telah menunjukkan satu, tapi yusron kemudahannya banyak. Ya.
wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara. Dan jika salah satu di antara kalian punya niat untuk mengganti atau menikah kembali, ya, setelah ternyata dicari kebaikannya, oh nggak ada, udah deh saya mau ceraikan, kemudian menikah lagi dengan wanita yang lain, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian sudah memberikan qintar. Ini menariknya bahasa Al-Quran. 6.000 sekian ayat itu tidak ada yang menunjukkan secara langsung kalimat mahar. Mahar itu dituliskan dalam Al-Quran dalam 6 kata, dan semuanya mengandung makna yang luar biasa. Contoh kayak yang lain, bahasa artinya hasan apa? Baik, khair, ma'ruf, tayyib, satu lagi birru. Tapi penggunaan berbeda-beda. Ini adalah bahasa Arab. Ketika yang diuruskan dalam makanan halalan, bukan ma'rufah, bukan khair, tayyib, dan dikupas oleh para ulama ahli bahasa. Kenapa yang harus digunakan tayyib? Ketika pergaulan dengan istri, dengan orang tua, pakainya ma'ruf. Dan ma'ruf itu kebaikan bukan hanya dengan sikap, tapi dengan finansial. Jadi ternyata buat orang tua juga gak cukup dengan baik saat kita mampu berikan orang tua. Istri, anak-anak, pasti dalam Al-Quran kalimatnya ma'ruf. Ya kayak tadi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan istri dengan baik. Qintar ini, ya, dan maksudnya ayat ini adalah ketika engkau sudah menikahi seseorang, menikah itu kan pasti bayar paketnya dengan mahar, ya. Maka jangan pernah berniat untuk mengambil kembali maharnya. Ya. Mahar ini murni milik istri. Nanti ada ketika pengertian bila kalimatnya apa namanya sodok, ya. Sodok itu dalam surat yang sama ketika di surat An-Nisa ayat 4, sodoqatihin dan ikhlas. Ya. Kalimat sodok yang artinya kejujuran, kerelaan, langsung dihubungkan dengan wanita. Artinya apa? Mahar itu kan langsung diberikan kepada si wanita, bukan kepada wali. Beda dengan bapak sebagai tamu ngasih amplop, bisa untuk pengantinnya, bisa untuk orang tuanya, kan? Kalau mahar tidak. Mahar itu betul-betul milik sang istri. Ya. Masih ada waktu ya? 3 menit. Nah, mahar ini jangan sampai diminta kembali, kecuali nanti ada di bawahnya, kecuali ketika belum sempat adanya hubungan, belum ada percampuran. Itu secara fikih nanti dibahas, masih ada kalanya boleh. Ya. Tapi ketika sudah menikah, jangan pernah mengambil kembali maharnya. Ada seorang suami memberikan mahar ribuan hektar tanah, rumah, mobil, baru nikah sebulan cerai, diambil lagi. Tidak boleh. Itu penjelasan di ayat 21. Bagaimana mungkin engkau mengambil mahar sedangkan engkau sudah mengambil sesuatu dari. Maka betul kata Rasulullah SAW, kalau kita laki-laki bisa mungkin memberikan mahar yang terbaik, tapi baik-baik bagi seorang wanita adalah yang tidak menuntut lebih banyak mahar. Jadi pastinya Pak, menikah itu murah Pak, yang mahal gengsinya. Nungguin tempatnya di mana, ya, yang mahal itu. Padahal kadang-kadang itu tidak menjamin bagaimana keberlangsungan daripada pernikahan. Jadi ada kalanya mahar disebut dengan qintar, ada kalanya disebut dengan fariidhah, ya, sebagai kewajiban.
ada kalanya disebut dengan qaulan. Ya. Sesuatu yang panjang, artinya mahar itu bisa berguna untuk jangka waktu yang panjang. Ya. Kemudian ada juga dikatakan mahar itu artinya ujur, jamak daripada ujroh, artinya pahala. Sesuatu yang mengandung mal, harta ya, yang mengandung nilai harta. Ada pula disebut dengan nihlah, dan yang terakhir disebut dengan sodoqat, sesuatu yang bersifat ketulusan, kejujuran, ya, dan itu diberikan kerelaan hati. Ayat 22 dan 23 ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita hukum yang diterima dalam syariat kita. Ada 12 kelompok yang tidak boleh dinikahi oleh kita. Saya resume saja ya, tidak baca ayatnya karena waktu ya. Yang pertama, jangan menikahi ibu mertua. Jangan menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak kita. Bukan mertua lah, berarti siapa? Ibu ya, ibu angkat, nggak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah. Misalkan seorang suami bapak ya, duda nikah dengan perempuan yang masih muda, padahal punya anak yang jauh lebih tua, bapaknya meninggal. Wah, lanjutin ya, nggak boleh. Cukup kan? Masih dilanjut di sana nih. Baik. Sedikit lagi kita sambung. Kenapa? Karena saya pernah mendengar kasus juga begini. Nggak jauh di Cibiaya, belakang rumah. Ada seseorang yang pernah menikahi mantan ibu tiri. Oh, nggak boleh itu. Pernah ada yang terjadi. Bukan orang situ asli ya, pendatang yang ngontrak di situ. Dan ternyata ya kita sampaikan, nggak boleh menikahi ibu tiri. Yang kedua, illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lalu, yang dulu. Ya, dulu di zaman jahiliyah, karena tadi diwaris ini tadi kata kuncinya yang pertama dari kita baca yang itu adalah dulu seorang ibu itu atau seorang perempuan itu bisa diwaris. Hurrimat 'alaikum, kalimatnya hurrimat, diharamkan, berarti enggak boleh mutlak selama-lamanya. Siapa? Ummahatukum, ibu kandung, jelas. Wa banatukum, anak kandung. Dan kita cukup miris ya, berita-berita yang sekarang ini kok isinya ya kalau nggak pembunuhan, pencabulan, atau bahkan anak kandung sendiri seperti itu kan. A'udzubillahi wa iyyakum. Wa akhwatukum, yang ketiga saudari kandung. Apa namanya itu? Pernikahan apa namanya itu? Wa ammatukum wa khalatukum. Ini kalau bahasa Arab, tante, uak itu ya, itu dilihat dari keluarga bapak atau ibu. Kalau keluarga bapak namanya ammah, kalau keluarga itu namanya khalah. Kalau kita kan nggak dilihat dari situ, tapi dari kakak apa adiknya itu ya. Kalau kakaknya bapak disebut uak. Kalau di Jawa bude kan. Kalau di bawahnya bule atau tante. Mau dari bapak atau ibu sama saja. Tapi kalau di bahasa Arab tidak. Wa banatul akh, anak dari saudara atau saudari kita. Berarti siapa? Ponakan. Ponakan nggak boleh dinikah. Wa banatul ukht, sama ponakannya. Berarti keluar dari sini siapa? Sepupu. Maka hati-hati dengan sepupu itu bisa membatalkan wudu, dan sepupu itu kita nggak boleh memperlihatkan aurat. Ini kan kadang mentang-mentang sepupu ya, lagi lebaran buat cepika-cepiki segala macam, nggak boleh. Ya. Termasuk ipar. Satu rumah tinggal 4 keluarga, bapaknya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, hamil semua, nyusul lahiran semua, nyusuin depan iparnya. Hati-hati. Nggak boleh. Ipar dulu, kan bisa turun ranjang. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu susuan. Kita di sini nggak begitu familiar ibu susuannya. Ya. Anak saya dulu waktu kita masih belajar di sana, istri saya belum bisa mengeluarkan ASI.
ada punya ibu susu atau Cianjur. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan juga saudari sepersusuan. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu istri kalian. Berarti siapa? Enggak ada mantan mertua. Mertua selama-lamanya tetap menjadi enggak boleh dinikahi perempuan. Wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum, anak bawaan dari istri, anak tiri. Ini ibunya diambil, anaknya disikat juga. Tidak boleh. Anak tiri tidak boleh. Allati dakhaltum bihinna, apalagi sudah ada percampuran, kecuali fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Ya. Dan kecuali seseorang yang menikahi, ini budak deh, nikah dengan seorang janda. Sudah selesai akad nikah segala macam, nggak tahu punya janda ini punya anak. Wah, mending anaknya ya. Gawat lagi ya. Akhirnya diceraikan sebelum malah nikah dengan anak. Ini boleh, meskipun secara akhlak ya nggak ada akhlaknya begitu orangnya. Ibunya semuanya diambil semuanya, secara akhlak nggak ada. Wa halailu abnaikum, orang yang dihalalkan bagi anak-anak kita, jadi menantu, nggak boleh menikahi menantu. Allati min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayn, dan nggak boleh mengumpulkan dua saudari dalam suatu pernikahan, kecuali yang pertama sudah wafat atau sudah cerai kemudian menikah dengan saudari yang tadi turun, yang tadi ya meninggal dan turun banyak. Illa ma qad salaf, kecuali yang dulu sudah pernah berlaku. Artinya berarti hukum ini yang berlaku dari ayat yang diturunkan sampai dengan sekarang. Ini perlu bantuan juga Bapak dan Bapak semua di sini. Ketika mendengar ada kasus-kasus yang kok di luar dari ini, perlu diskusikan dengan KUA, dengan MUI kelurahan. Kok di sini ada yang aneh begini ya? Biar nanti ditindak lanjuti. Innallaha kana ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah yang kita bahas pada malam hari ini di surat An-Nisa ayat 19 sampai dengan ayat 23. Kita cukupkan, kita lanjutkan dengan sholat Isya berjamaah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.